Gunung Sampah Sukawinatan terbakar dahsyat. Warga Banyu-Asin hilang di mangsa buaya. Kue pukis asli Yogyakarta laris manis diburu pembeli. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anyus Sumsel. Edisi hari ini Kamis 28 September 2023. Saya Romi Afianza, inilah Anyus Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, tidak hanya hutan dan lahan, kebakaran kembali menghanguskan lahan di TPA Sukawinatan Kota Palembang. Pendinginan terus dilakukan agar mencegah kemunculan api baru. Tidak hanya terjadi pada hutan dan lahan saja, kali ini kebakaran juga menghanguskan tumpukan gunung sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Sukawinatan Kota Palembang. Menurut petugas, kebakaran terjadi sejak sekitar pukul 11 pagi Senin kemarin. Petugas gabungan dari BPBD Sumsel, Manggala Agni, Polda Sumsel, dan Damkar Sumsel di lokasi kebakaran terpantau bergotong royong melakukan upaya pemadaman api. Sebagian besar lahan terbakar saat dipadamkan, namun masih menyisakan api dan asap dari kebakaran sampah yang terbawa angin ke arah barat hingga ke Jalan Nurdin Panji dan membahayakan pengendara yang melintas. Pendinginan terus dilakukan agar mencegah kemunculan api baru. Lahan di tumpukan sampah dapat membahayakan masyarakat, pasalnya bekas tumpukan sampah terbakar banyak mengandung gas berbahaya. Ini sekarang masih sedang pendinginan ya, karena ini masih ada bara-bara api yang ada di dalam tumpukan sampah ya, karena ini seperti gambut, malah lebih bahaya dari gambut ya, karena di dalam tumpukan sampah itu banyak sekali gas-gas yang bisa menimbulkan api, sehingga ini akan terus diadakan pendinginan. Cuma kelemahan kita ini, kekurangannya adalah karena di daerah sekitar ini tidak ada sumber air ya, sehingga memang harus disuplai dari jarak yang cukup jauh. Kebakaran ini adalah kali kedua di TPA Sukawinatan dalam kurun waktu bulan terakhir. Cuaca panas dan ketiadaan curah hujan serta gas dalam tumpukan sampah diduga turut memicu timbulnya api. Akibatnya Kota Palembang kembali dikepung kabut asap dan mengganggu aktivitas masyarakat. Dari Palembang, Muhammad Rizal Falevi, iNews melaporkan. Kabut asap kini menyelimuti ruas tol Palindra, dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sekitar areal tol yang semakin meluas. Pengguna tol dihimbau berhati-hati dalam berkendara. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di areal tol Palindra menyebabkan ruas tol Palindra diselimuti kabut asap tebal. Bahkan kendaraan yang terjadi tepatnya di desa Suak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, nyaris juga merambat ke pemukiman warga. Petugas terus berjibaku memadamkan api jangan sampai membahayakan banyak pihak. Kencangnya angin membuat api yang membakar lahan gambut sulit untuk dipadamkan dan meluas hingga mencapai puluhan hektar. Tak hanya petugas dari Manggala Agni BPBD, TNI, Polri, warga yang rumah mereka hampir terbakar juga ikut melakukan proses pemadaman dengan alat seadanya. Nampak jelas kabut asap tebal menyelimuti jalan tol Palindra, bahkan jarak pandang pengendara hanya puluhan meter saja, yang sangat berisiko jika pengendara yang melintas tidak berhati-hati bahkan mengakibatkan kecelakaan. Titik api ini berawalnya dari Kertabati, Kota Palembang. Ini dari sebelah sini rel kan, itu karena angin deras, ya mungkin tadi lah apinya, kembang api terbang kan, itulah jadi kena di wilayah kita. Dan pukul kurang lebih jam 1. Api itu mulai membesar tadi? Iya, pukul jam 1. Nah itu juga kawan masih belum bisa menghitung, tetapi mungkin lebih dari 7 hektar. Terjadi kahula ini di desa Suak Batok, kemudian di desa Sungai Rambutan Dusun 3, kemudian di beberapa titik lagi ada. Kawan-kawan masih berjuang, mudah-mudahan api dapat dikendalikan, tapi mohon doa. Pihak kepolisian juga telah memanggil puluhan saksi, pemilik lahan dan kepala desa serta menetapkan 3 orang tersangka pelaku pembakaran di sisi jalan tol.
Dari Ogan Ilir, Fitriadi Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, nasib naas yang dialami Samikun, 42 tahun, warga SP5 RT 06 RW 02 Desa Pancamulya, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyu Asin ini. Korban diterkam buaya saat memancing di pinggir sungai Air Padang, Sugian, Banyu Asin. Pencarian korban yang dilakukan selama 2 hari hingga malam hari di area sungai Air Padang Sugian, Dusun Teluk Naning, Desa Karanganyar, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyu Asin belum juga membuahkan hasil. Peristiwa bermula saat korban memancing bersama temannya Yusuf Senin sore kemarin. Saat santai menunggu umpan ditarik ikan dari pinggir sungai, tiba-tiba korban diterkam buaya dan menariknya ke dalam sungai. Mengetahui rekannya di bangsa buaya, teman korban Yusuf langsung minta pertolongan warga di sekitar tempat kejadian perkara. Warga pun berusaha mencari korban. Warga juga melaporkan kejadian ini ke pemerintah desa, ke pihak polisian Muara Padang, BKSDA, BPBD Banyu Asin untuk membantu pencarian korban. Warga sempat melihat korban Samikun masih ada di dalam mulut buaya, namun kemudian buaya menghilang di kedalaman air sungai. Kami dengan seluruh warga Dusun Dua Teluk Naning, warga Karanganyar mencari keberadaannya sampai jam 3 pagi. Zong tidak dapat hasil karena buaya tersebut membawa mangsanya ke sungai, ke dasar sungai, kadang mundur, kadang tidak, dan itu sampai sekarang belum bisa ketemu. Pencarian korban akan terus dilanjutkan dengan cara menyisiri sungai Air Padang Sugian dari tempat korban diterkam buaya dengan harapan korban bisa ditemukan. Dari Banyu Asin, Ahmad Saiful Ainus melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi pembangunan Jalan Cempaka Muara Kuang diapresiasi warga. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli,
serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjida Karamai. Pemirsa, masyarakat merasakan manfaat dengan dibukanya Jalan Cempaka Muara Kuang. Pasalnya waktu tempuh ke Palembang kini jauh lebih singkat. Jalan Cempaka Muara Kuang yang baru-baru ini diresmikan oleh Gubernur Herman Deru memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Dengan dibukanya akses jalan baru ini, masyarakat tidak perlu lagi melewati Kota Kayu Agung. Tempuh yang sangat signifikan, biasanya masyarakat akan ke Palembang melewati Kota Kayu Agung sampai ke Tanjung Raja menempuh jarak waktu kurang lebih 2 jam. Warga mengatakan dengan dibukanya jalan baru ini ke Tanjung Raja dapat menempuh hanya dengan 30 menit saja. Dengan jarak tempuh yang singkat sehingga pengeluaran untuk biaya untuk akomodasi, mengangkut hasil bumi baik perkebunan, pertanian maupun perikanan menjadi lebih hemat. Proyek pembangunan jalan ini dibangun menggunakan 2 sumber dana, yaitu bantuan gubernur bersifat khusus tahun anggaran 2019-2023 total 758 miliar dan APBD 758,6 miliar. Semoga dengan dibukanya jalan baru Cempaka Muara Kuang dapat meningkatkan ekonomi Kabupaten Ogo Timur. Akan tetapi dengan ruas jalan Cempaka Muara Kuang akan memotong jarak tempuh yang signifikan. Yang kedua, asas manfaat yang didapat terkait jalan tersebut untuk masyarakat Kabupaten Ogo Timur untuk mengangkat hasil pertanian, perkebunan, perikanan dengan adanya jalan tersebut dapat terbantu secara signifikan. Ya, terima kasih. Dari Ogo Timur, Jatmiko Tokas iNews melaporkan. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk melalui unit usaha syariah yang berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal serentak se-Indonesia. 2.300 unit rumah siap akad melalui KPR Syariah. Lebih dari 115.000 unit, ya, masih ada 3 atau 4 bulan lagi. Kepada yang hormatnya akan Untuk mendukung program sejuta rumah yang digencarkan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dengan mewujudkan rumah layak huni, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk melalui unit usaha syariah yang berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Syariah. Dipusatkan di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, hal ini juga merupakan peringatan 1 tahun KPR Syariah. Sebanyak 2.300 unit rumah yang siap akad dan dilakukan serentak se-Indonesia. Menurut Herwandi Gafar, di tahun ini BTN Syariah menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan syariah sekitar 45.700 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 35.150 KPR Syariah subsidi dan 10.600 KPR Syariah non-subsidi. Ditargetkan hingga akhir 2023 program tersebut dapat terrealisasi. Merupakan rangkaian Bank BTN untuk melakukan gerakan untuk bagaimana masyarakat Indonesia punya rumah. Ya, kita terus melakukan akad massal di berbagai daerah, baik itu di perumahan maupun di kampus-kampus, termasuk hari ini kita adakan di kampus UIN. Ya, dalam hal ini untuk seluruh Indonesia, satu hari ini kita akan 2.300 unit rumah. Dianggap mengutamakan kualitas dan sangat layak huni, diharapkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dapat memanfaatkan rumah tapera tersebut. Dari Palembang, Erwin Setiawan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan santri dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Madrasah Sanawiyah Saka 3 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir melakukan education field trip di kantor Biro iNews Palembang sebagai sarana pembelajaran santri di lapangan.
Sekitar 93 orang santri Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudatul Ulum Salatiga Indralaya Kabupaten Ogan Ilir melakukan kunjungan ke kantor Biro Ainus Palembang di Jalan R. Sukamto, Kelurahan Piparja, Kecamatan Kemuning, Palembang, Selasa siang kemarin, yang juga kantor bersama DPW Partai Perindo Sumsel ini. Kedatangan para santri merupakan program education field trip dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum kepada para santri agar dapat belajar di lapangan. Pemahaman tentang belajar di lapangan, dunia usaha, produksi, juga dunia jurnalistik sehingga menambah pengalaman dalam keilmuan, juga pemahaman dunia bisnis lainnya yang dapat dikembangkan saat para santri memasuki masa remaja. Program kami di sekolah Education Field Trip, jadi anak-anak tidak hanya belajar di kelas saja, mereka juga mengenal belajar di lapangan, di dunia usaha, di dunia produksi, dunia media, dunia jurnalistik, sehingga menambah pengalaman mereka dalam keilmuan, sehingga kelak mereka kedepannya memiliki bekal entrepreneur sebagai bekal untuk masa depan mereka bagi santri Madrasah Sanawiyah Raudatul Ulum Salatiga. Pelajari banyak tentang light, tentang green screen, tentang kamera, produksi, presenter, dan lain sebagainya. Dalam kunjungannya, para santri juga diperkenalkan pembelajaran dunia broadcasting seperti alat-alat jurnalistik, pengetahuan produksi sebuah berita, serta pembelajaran public speaking dan asah kemampuan dalam berbicara di depan kamera untuk meningkatkan tumbuhnya rasa percaya diri. Dari Palembang, Muhammad Rizal Falevi Ainus melaporkan. Kue pukis asli Yogyakarta laris manis diburu pembeli. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjita Karamai. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos.
Food Diary mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Special Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Pemirsa, seorang warga pemilik beruang madu berusia 7 tahun menyerahkan hewan peliharaannya ke Polrestabes Palembang. Pihak polisi bersama BKSDA Sumsel akan mengkarantina beruang terlebih dahulu sebelum dilepas liarkan di kawasan Marga Satwa Dangku, Banyuasin. Buster beruang madu berusia 7 tahun. Seekor beruang madu berjenis kelamin jantan ini harus berpisah dengan pengasuhnya. Buster ditemukan di wilayah Kabupaten Banyuasin oleh warga setempat. Beruang tersebut selanjutnya dibeli oleh Wawa Bernadus saat berusia 2 bulan, lalu tumbuh besar hingga berusia 7 tahun dengan bobot tubuh 120 kg. Melihat beruang madu yang diberi nama Buster ini tumbuh besar, sehingga pengasuhnya pun merelakan hewan peliharaannya diserahkan ke pihak kepolisian. Polrestabes Palembang pun mengkoordinasi dengan BKSD Sumsel untuk mengevakuasi beruang madu yang dilindungi undang-undang ini. Karena beruang ini sudah menginjak usia remaja dan pemilik juga atau pemberi hibah itu merasa khawatir dan merasa kasihan karena beruang ini sudah menginjak yang lebih dewasa. Pada akhirnya diserahkan kepada negara melalui BKSDA untuk dikembangbiakkan ke habitatnya, sehingga beruang yang notabene jenis binatang yang dilindungi ini populasinya akan semakin meningkat dan bertahan. Tentunya ada 2 mekanisme yang harus dipenuhi. Pertama, apabila memang satwanya layak untuk dilepas liarkan, nanti kita lepas liarkan tentunya setelah direhabilitasi. Tetapi apabila tidak layak untuk dilepas liarkan dikarenakan beruang ini sudah dipelihara sejak kecil, itu nanti akan kita titipkan ke lembaga konservasi seperti Taman Satwa, Kebun Binatang atau Taman Safari. Beruang madu ini akan dikarantina di BKSDA Sumsel dan selanjutnya akan dilepas liarkan di kawasan Marga Satwa Dangku, Kabupaten Banyuasin. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kue pukis Kota Baru yang viral di Yogyakarta kini hadir di Kota Palembang. Meski baru 3 minggu di Palembang, namun antusiasme wong kito cukup tinggi. Hal ini terlihat dari penjualan ribuan kue per harinya. Berikut liputan selengkapnya. Kue pukis Kota Baru ini memiliki ukuran yang lebih besar dari pukis pada umumnya atau berukuran lebih jumbo. Tak hanya berukuran jumbo, kue pukis Kota Baru ditaburi aneka topping yang meluber hingga tumpah ruah. Baru 3 minggu dibuka, ternyata respon warga Palembang luar biasa. Dalam sehari habis 1.500 kue. Tekstur pukis empuk dan tidak lengket di lidah. Untuk menjadikan pukis nikmat ini butuh waktu yang cukup lama mulai dari proses awalnya. Pukis Kota Baru menyediakan 4 varian rasa, yakni original, coklat, keju, dan keju coklat. Harganya mulai 7 ribuan per satuannya, sementara itu untuk jam operasional mulai pukul 8 pagi hingga pukul 11 malam. Namun terkadang pukul 7 malam sudah habis karena seharinya disediakan 50 hingga 70 kg adonan kue pukis. Didit yang merupakan pelanggan kue pukis Kota Palembang mengatakan bahwa ia mengetahui kue pukis Kota Baru ini saat ini di Yogyakarta. Saat viral di media sosial ada di Palembang, ia pun bergegas membeli pukis. Kalau bentuk sudah pasti lebih ekstra dari pukis-pukis biasa. Harga juga dia lebih mahal sedikit. Karena bentuknya besar Pak ya? Iya. Kalau untuk pukis ini sendiri yang paling diminati apa? Rasa apa? Coklat keju Pak. Rasa coklat keju, ada ori dan coklat. Coklat keju sama ori itu 7.000, kalau coklat keju itu 8.000 Pak. Mas sehari seberapa banyak sih laku Mas? Hampir 1.500 biji. Nah, jika Anda ke Palembang, tak ada salahnya Anda mencoba kuliner yang satu ini.
Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjira Karamai. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjira Karamai.
TKS DPRD Oku ditangkap kasus penipuan. Langsung ini periksa. Mantan Wali Kota Palembang Harno Joyo diperiksa ke Jati Berapa jam Sumsel. kita diperiksa, Pak? Berapa jam? Dari jam berapa? Oke. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah Borgol selengkapnya. Kecanduan judi slot. Rian Firdaus, seorang tenaga sukarela di Sekretariat DPRD Oku, harus berurusan dengan polisi lantaran melakukan penipuan. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengaku PNS dan bisa memasukkan orang menjadi pengamanan di kantor DPRD Oku. Seorang tenaga sukarela atau TKS di Sekretariat DPRD Ogan Komering Ulu, Rian Firdaus, warga Kelurahan Kemalaraja, Oku, dilaporkan korbannya lantaran telah melakukan penipuan dengan modus bisa memberi pekerjaan di bagian keamanan PAMDAL atau Security DPRD Oku. Tak tanggung-tanggung, untuk melancarkan aksinya pelaku mengaku sebagai PNS di kantor tersebut, alhasil korbannya mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Pelaku nekat melancarkan aksinya lantaran kecanduan judi slot dan terlilit hutang akibat judi. Aksinya terbongkar setelah korban tidak menerima pekerjaan yang dijanjikan. Sedikitnya sudah ada 2 korban yang tertipu dan membuat laporan ke polisi dengan nilai penipuan bervariasi, mulai dari 13 juta hingga 15 juta rupiah. Jadi kami sudah mengamankan pelaku penipuan ini bernama Rian. Modus menjanjikan masuk PAMDAL DPRD Oku dengan korban sudah 2 orang. Rata-rata kerugiannya 1 orang 15 juta sampai 13 juta. Duitnya kok kemana kan? Iya. Untuk apa? Judi ya? Hah? Judi online? Sementara Sekretariat DPRD Oku bagian umum belum bisa dikonfirmasi terkait ada oknum yang mengaku PNS di kantor tersebut. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Nasib naas yang dialami Samikun, 42 tahun, warga desa Pancamulya, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, menjadi korban buaya lapar. Samikun ditarik buaya saat memancing di pinggir sungai bersama rekannya. Pencarian korban yang dilakukan hingga malam hari belum membuahkan hasil, walau telah dilakukan selama 2 malam 1 hari. Warga yang merasa simpati terus melakukan pencarian dan penelusuran di area Sungai Air Padang Sugihan, Dusun Teluk Naning, Desa Karanganyar, Kecamatan Muara Padang, Banyuasin. Korban yang memancing bersama temannya Yusuf tidak menduga akan adanya predator air di lokasi tempat mereka memancing, karena memang tidak ada peringatan akan bahaya adanya buaya di wilayah itu. Mengetahui rekannya menjadi korban buaya lapar, Yusuf langsung meminta pertolongan kepada warga terdekat di sekitar sungai. Tak ayal mendengar kejadian yang menghebohkan, warga segera berkumpul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dan melaporkan kejadian ke pemerintah desa. Pihak kepolisian Muara Padang, BKSDA dan BPBD Banyuasin membantu pencarian korban dengan peralatan seadanya dan sempat melihat korban, Samikun, masih ada dalam mulut buaya yang kemudian menghilang di kedalaman air sungai. Hingga saat ini korban Samikun belum ditemukan. Seluruh warga Dusun 2 Kelurahan ini, warga Karanganyar mencari keberadaannya sampai jam 3 pagi. Zong tidak dapat hasil karena buaya tersebut membawa mangsanya ke sungai, ke dasar sungai, kadang muncul, kadang tidak. Dan itu sampai sekarang belum bisa ketemu. Pencarian korban akan terus dilanjutkan dengan cara menyisir Sungai Air Padang Sugihan dari tempat korban diterkam buaya
dengan harapan segera mungkin dapat ditemukan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Istri mengidap penyakit kulit yang tak kunjung sembuh, suami nekat menggelapkan mobil dump truck milik perusahaan tempatnya bekerja untuk pengobatan sang istri. Dengan wajah tertunduk lesu, Feriansyah 32 tahun, warga desa Jalur 8 Telang, Banyuasin, diringkus unit Ranmor Polrestabes Palembang lantaran pelaku melakukan penggelapan dump truck milik perusahaan tempatnya bekerja. Berkat dari laporan korban, Bambang Setiawan, petugas akhirnya meringkus pelaku di persembunyiannya di wilayah Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Dari pengakuan pelaku, dirinya terpaksa melakukan penggelapan mobil tersebut demi kebutuhan pengobatan sang istri yang mengidap penyakit kulit yang sampai saat ini tak kunjung sembuh. Untuk dump truck ini sendiri dijual tersangka dengan harga 40 juta di kawasan Karya Jaya, Kertapati, Palembang. Pada tanggal 28 Juni 2023, Saudara Peri sudah mengambil DO dan uang jalan sebesar 1.100.000. Namun Saudara Peri membawa mobil bukannya mengambil barang, namun dia langsung dibawa pergi, mobil dijual. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372 Junto, 374 KUHP dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Mantan Wali Kota Palembang diperiksa Kejati Sumsel. Informasinya sesaat lagi. Berapa jam kita diperiksa, Pak? Berapa jam? Nah, dari jam berapa? Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan.
menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan Legal berkedok rumah Kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Baru akhiri masa jabatan sebagai Wali Kota Palembang, Harnojoyo diperiksa penyidik Pitsus Kejati Sumsel terkait penyidikan kasus dugaan korupsi mangkraknya pembangunan Pasar Cinde, Palembang. Mantan orang nomor 1 di Kota Palembang ini diperiksa penyidik Pitsus Kejati Sumsel lebih dari 6 jam di lantai 6 ruang Pitsus Kedung Kejati Sumsel. Usai dilakukan pemeriksaan, Harnojoyo membenarkan kalau dirinya diperiksa terkait cagar budaya Pasar Cinde yang dibongkar. Oke. Nah, ini dari cagar budaya yang ditanya tadi kan? Iya, cagar budaya. Oh, itu bisa tidak ada koordinasi mungkin dari Pemprov dengan Pemkot. Kan itu lahannya punya Pemprov, bangunannya punya Pemkot. Iya. Gimana itu, Kak? Apa yang maksudnya? Masih terkait pembongkaran itu? Terkait pembongkaran Pasar Cinde. Sementara itu, Kasipenkum Kejati Sumsel menyatakan yang bersangkutan dicecar penyidik sebanyak 30 pertanyaan seputar Pasar Cinde, Palembang. Ini ada agenda pemeriksaan saksi sebanyak 1 orang dengan inisial H selaku wali kota Palembang ya pada saat itu. Dalam rangka pemeriksaan saksi. Karena Cinde ini masih di umum ya, jadi masih mendalami alat bukti ya, menggali alat bukti yang ada. Sebelumnya, Pemprov Sumatera Selatan resmi melakukan pemutusan kontrak pembangunan Pasar Cinde dengan PT Magna Beatum Aldiron Plaza Cinde. Proyek pembangunan Aldiron Plaza Pasar Cinde dengan anggaran 330 miliar rupiah dimulai sejak Juni 2018. Namun saat pandemi COVID-19 melanda, pembangunan Aldiron Plaza Pasar Cinde terbengkalai tanpa pekerjaan hingga saat ini. Buntut dari mangkraknya pembangunan selama 6 tahun tersebut, mengakibatkan puluhan korban pedagang Pasar Cinde menuntut pengembalian uang atas pembelian unit, kios atau lapak kepada PT Magna Beatum selaku pengembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Tak kurang 24 jam, perampokan di minimarket Desa Lubuk Rukam, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terungkap 1 dari 3 pelaku berhasil diciduk tim Resmob Singa Ogan Polres Oku di rumahnya. Tersangka tidak lain pemuda di desa itu sendiri.
Dedek Fernando, pemuda berusia 19 tahun, warga desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan, Ogan, Komering Ulu, disergap tim Resmob Singa Ogan Polres Oku. Pelaku ditangkap lantaran diduga terlibat aksi perampokan di minimarket di desanya sendiri dengan menggasak uang Rp20.400.000 dan puluhan bungkus rokok. Pelaku bersama kedua rekannya yang masih buron melakukan aksinya dengan menodongkan senjata tajam. Modus yang dilakukan saat petugas minimarket hendak tutup buku dan toko sekitar pukul 11 malam. Dari hasil penyelidikan polisi, aksi mereka diawali saat itu Dedek sedang nongkrong bersama teman-temannya. Lalu datanglah kedua pelaku yang masih DPO berinisial WA dan AN dan mengajak merampok minimarket di desa mereka. Lalu tersangka mengambil senjata tajam jenis pisau di rumahnya. Ketika tersangka memantau lokasi dan saat petugas minimarket hendak menutup toko, ketiga pelaku langsung masuk dan mengancam petugas minimarket. Ketiga pelaku lalu berbagi uang hasil rampokan di pondok tengah hutan di desa mereka. Masing-masing otak pelaku, WW dan Dedek mendapatkan bagian Rp5.300.000, sementara satu tersangka AN mendapat jatah uang Rp500.000. Modus, pelaku langsung mendobrak pintu Indomaret pada saat korban dua orang sedang akan tutup buku. Kemudian pelaku menodongkan parang, langsung bereaksi melakukan perampokan ke Indomaret tersebut. Pelaku langsung menodongkan korban untuk membuka pintu berangkas dan mengambil uang yang lebih kurang 20. Saat ini tersangka diamankan bersama barang bukti jaket berwarna hijau dengan penutup kepala, uang tunai sebesar Rp3.800.000 serta 2 bungkus rokok sisa perampokan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Warga yang tergabung dalam kelompok petani plasma memblokir jalan dan menyegel kantor PT Swadaya Indopalma. Penutupan ini dilakukan karena warga kesal ke perusahaan yang ingkar janji untuk pembayaran hasil panen plasma. Puluhan warga Sungai Renggit dan Tanjung Lago yang tergabung dalam kelompok tani plasma memblokir beberapa titik jalan milik PT Swadaya Indopalma atau SIP. Warga menuntut agar perusahaan tidak ingkar janji dan selalu mengulur waktu untuk memberikan dana kompensasi hasil panen sawit plasma. Tidak hanya pemblokiran jalan, warga juga menyegel kantor PT SIP yang berada di lokasi. Warga yang meminta keadilan terhadap PT Swadaya Indopalma menuntut hak plasma seluas 3.500 hektar agar segera diselesaikan sesuai perjanjian yang dibuat oleh Ketua Koperasi Indoplasma Bersaudara, karena masyarakat hanya diberikan janji oleh perusahaan. Hingga saat ini pihak perusahaan belum memberikan titik terang terhadap perjanjian yang dibuat. Kasih waktu 1 bulan itu. 1 bulan sudah molor sampai kami beri waktu tanggal 20, belum ada kejelasan, masih molor lagi. Makanya kami mengambil tindakan ini supaya ini bukan apa-apa, supaya lebih selesai, lebih jelas untuk kedepannya nanti. Sementara dari pihak perusahaan belum bisa memberikan jawaban karena masih menunggu perintah dari pusat. Bila tidak memberikan tanggapan, masyarakat akan melakukan aksi pengambilan alih lahan plasma. Bahkan akan memetik buah sawit sendiri dan akan mengelola lahan plasma sendiri tanpa melibatkan perusahaan. Dari Baju Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Gunung sampah di TPA Sukawinatan terbakar, informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran
bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi bukan dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kebakaran lahan hingga kini masih terus terjadi di kawasan batas Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir
Di Desa Soak Batok, Indralaya Utara, api sulit dipadamkan lantaran petugas kesulitan mendapatkan sumber air. Kebakaran lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, seperti terpantau di Desa Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Api secara cepat membesar melahap lahan kering, ditambah kencangnya angin membuat api semakin berkobar besar. Petugas pemadam kebakaran dari tim Manggala Agni terpantau kesulitan dalam memadamkan api. Sumber air sulit didapat untuk proses pemadaman. Sejumlah warga juga terpantau turut serta membantu memadamkan api dengan menggunakan alat semprot rumput. Meskipun saat ini lokasi api jauh dari kawasan penduduk, namun bila tidak segera dipadamkan, sebaran api dapat menjalar ke pemukiman warga sekitar, khususnya masyarakat sekitar rumah susun di Kecamatan Kerta, Pati Palembang. Posisi api untuk sekarang bisa mengarah ke pemukiman warga. Untuk antisipasinya gimana, Dok? Untuk antisipasi ini jalan satu-satunya kami cuma motong, Pak. Motong posisi api yang mau ke pemukiman warga. Selain pemukiman warga, lokasi terbakar juga tidak jauh dari objek vital tertanam pipa gas. Para petugas pemadam kebakaran hingga kini terus melakukan upaya pemadaman api agar tidak menjalar ke pemukiman warga. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Tidak hanya hutan dan lahan, kebakaran kali ini menghanguskan lahan di tempat pembuangan air Sukawinatan, Kota Palembang. Pendinginan terus dilakukan untuk mencegah kemunculan api baru. Tidak hanya terjadi pada hutan dan lahan saja, kali ini kebakaran juga menghanguskan tumpukan gunung sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Sukawinatan, Kota Palembang. Menurut petugas, kebakaran terjadi sekitar pukul 11 pagi. Petugas gabungan dari BPBD Sumsel, Manggala Agni, Polda Sumsel, dan Damkar Sumsel di lokasi kebakaran terpantau bergotong royong melakukan upaya pemadaman api. Di lokasi sebagian besar lahan terbakar sudah dapat dipadamkan, namun masih menyisakan api dan asap dari kebakaran sampah yang terbawa angin ke arah barat hingga ke Jalan Nurdin Panji dan membahayakan pengendara yang melintas. Pendinginan terus dilakukan untuk mencegah kemunculan api baru. Lahan di tumpukan sampah dapat membahayakan masyarakat. Pasalnya bekas tumpukan sampah terbakar banyak mengandung gas berbahaya. Ini sekarang masih sedang pendinginan ya, karena ini masih ada bara-bara api yang ada di dalam tumpukan sampah ya, karena ini seperti gambut, malah lebih bahaya dari gambut ya, karena di dalam tumpukan sampah itu banyak sekali gas-gas yang bisa menimbulkan api. Kebakaran ini adalah kali kedua di TPA Sukawinatan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bapak-bapak, saudara, sehat semua? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah kita dapat beraktivitas hari ini. Hari ini hari Rabu akhir di bulan Sya'ban. Hari Rabu terakhir di bulan Sya'ban. Untuk itu mari bersama-sama kita akan menyambut Syahrus Syam. 2 bulan yang lalu sudah kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa mari kita buka dahulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi yang belum berniat i'tikaf, mari bersama-sama kita awali dengan niat i'tikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal dalam rangka menyegarkan keimanan kita. Hari ini yang tepat karena besok insya Allah sudah Ramadan, maka kita akan menyambut bulan Ramadan. Akan menyambut bulan Ramadan. Isinya adalah puasa. Nah, apa puasa yang biasa kita lakukan? Mudah-mudahan nanti kalau puasanya dulu puasa awam, ini kita akan bahas puasa yang istimewa. Insya Allah. Untuk itu kita Fatihah dulu untuk Kiai Haji Mawadin Syukri. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'na fi ulumihi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya awali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maka Ramadan akan kita sambut dengan keimanan. Kita sambut dengan keimanan. Ayat ini tidak untuk orang lain, tetapi untuk kita. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi dia ada takhasus. Bukan untuk semua orang, untuk kita. Maka
ketika dinyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya puasa ini ada sesuatu. Pertanyaannya, kapan itu puasa? Syahrul Ramadan. Nah, bagaimana mengkaitkan puasa yang akan kita hadapi, puasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, dan kita hadapi dengan keimanan? Berdasarkan ayat, maka hukumnya puasa ini adalah wajib. Wajib. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa lewat asal dia termasuk di dalam orang-orang yang beriman. Siapa saja yang boleh meninggalkan puasa, nanti ada ilmunya. Tapi bagaimana kita menyambut Syahrul Syam, puasa ini di bulan Ramadan ini sebagai suatu kewajiban, tapi dengan keimanan, maka kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, ini perintah siapa? Qaul siapa? Siapa yang memerintahkan? Sepakat semua gitu. Oh, ini Ustaz, perintah Allah lah. Kalau begitu sadaqallah, maha benar Allah. Kalau Allah memerintahkan, kita mau nggak? Mau Ustaz, makanya kita puasa. Dari satu sisi kecil saja, karena kita tahu yang memerintahkan itu Allah, kemudian kita berpuasa, berarti atas perintah Allah. Ngapo kamu nak puasa? Karena diperintah Allah, diwajibkan. Oh, bagus. Nah, dari situ kita sudah mulai terasa bahwa kami orang-orang yang beriman ini diwajibkan puasa. Saya akan puasa. Kapan? Bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan? Besok. Insya Allah besok. Karena belum ada pengumuman ya. Tapi kalau sudah Sya'bannya sudah 30 hari, sulit untuk menunda kembali. Karena bagian daripada bulan-bulan Hijriah itu kalau tidak 29, 30. Insya Allah besok sudah bagian dari kita untuk melakukan puasa. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Selain daripada keimanan, iman, puasa dengan iman, dia tidak boleh lepas daripada keilmuan. Karena puasa nanti itu akan kita lakukan dengan perintahnya tapi dengan ilmu. Masa puasa misalnya dimulai dari terbitnya matahari? Gak mungkin. Karena perintahnya puasa itu dimulai waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terus apa yang kita lakukan? Menahan diri dari makan dan minum, bahasa singkatnya, dan segala macam yang membatalkan puasa, apa saja. Terus kita pelajari itu, maka boleh buka buku kembali. Sahur yang bagaimana yang disunatkan oleh Rasulullah. Nih bapak-bapak, kadang-kadang ini di kampung kita itu jam 2 kawan-kawan sudah bangunkan sahur. Sahur
sahur jam 2. Apa kita harus mesti makan jam 2? Kan tidak. Jadi yang baik kalau sahur itu gimana? Awal itu akhir, waktu terakhir, artinya sudah dekat-dekat imsak. Cuma jangan disengaja jeger baru minum, ya. Tidak begitu juga. Artinya kita atur setengah jam sebelum imsak itu pantas makan, ya. Sudah jeda 10 menit selesai, kita habiskan semua. Nah ini kan pakai ilmu. Kalau nggak tahu ya maka banyak saudara-saudara kita yang dia sahurnya jam 3. Sahur jam 3. Ya nanti bisa tidur lagi. Nah sayang. Ya. Maka puasanya pun harus dengan keilmuan. Ada ilmu. Kalau sudah iman dengan ilmu, maka puasalah dengan amal. Dengan amal. Jadi 3 ini tidak boleh dipisahkan. Iman, ilmu, amal. Baik Bapak-bapak, saudara, ketika ilmu sudah ada dengan kita, baik itu yang memulai dari sahur sampai terbenam matahari, artinya berbuka, ada larang-larangan tidak kita lakukan, ada sunat-sunat kita lakukan. Contoh, orang berpuasa ketika dia tidak berilmu, maka banyak hal yang dia lakukan, tapi puasanya hanya dapatkan lapar dan haus saja. Rasulullah SAW sampaikan, kam, tidak semuanya, kam min so'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Berapa banyak manusia yang puasa, tapi ketika dia puasa tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia puasa dari fajar sampai terbenam matahari, dia puasa, tapi dia tidak dapatkan apa-apa. Nah kita kepingin puasa kita dari yang biasa menjadi puasa yang luar biasa. Puasa awam menjadi puasa yang istimewa. Bagaimana puasanya? Tadi dengan iman, ilmu, dan amal. Puasa dengan iman kita awali tadi, ini karena Allah. Manusiawi Bapak-bapak, kalau ada orang yang tidak makan dalam satu hari, lapar atau tidak? Lapar kan? Itu kelihatan sekali. Nah ini sekarang ini jam berapa nih? Ini kan jam waktu makan. Orkes sudah mulai berperan di perut bapak-bapak kan? Itu tanda. Kalau di hari Minggu, di hari Sabtu kita dapatkan undangan, itu jam 12 teng, undangannya sampai selesai itu ada waktu makannya. Apalagi undangannya banyak, pasang 5 meja. Kalau pakai hidangan cara Palembang luar biasa repotnya. Tapi ada cara prasmanan, ngantri. Itu kan terlihat bagaimana perut ini membutuhkan sesuatu, alias kita katakan lapar. Tapi ada yang enggak lapar, ikut juga makan karena ada sesuatu. Nah lapar ini manusiawi, tapi kok bisa tahan dari fajar sampai terbenam matahari? Kita berniat, nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana
hadhihi sanati lillahi ta'ala. Puasa dengan keimanan tidak seperti puasanya anak TK, tidak seperti puasanya anak SD, tidak seperti puasanya orang-orang yang tidak mengerti, anak kecil. Coba Bapak bayangkan, kalau haus itu sangat terasa. Di depannya ada es doger, es kelapa es. Kira-kira ketika dalam keadaan haus, air yang ini saja itu luar biasa. Kita kepingin minum. Terus anak kecil bilang, gimana menahannya? Mungkin ada yang pernah praktek atau dengan cara yang berbeda di waktu kecil. Di waktu kita tidak berilmu, ketika itu kita tidak tahu. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahukah kita, ini gantinya, tahukah kita ketika kita sebutkan lillah, bahwa bertahannya kita dari fajar sampai terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, itu bisa sampai. Siapa yang menyampaikan itu? Siapa yang menyampaikan diri ini yang lapar dan haus sampai bertahan di waktu maghrib? Ustaz, karena semalam aku makan martabak 2. Sipulan pakai telur, pakai rendang, nasi 2 piring, jadi dia tahan. Kata kawan yang sebelah, saya hanya makan kurma 1, kemudian saya minum. Kata kawan yang sebelah, saya tidak makan kurma, tapi saya minum. Tiga-tiganya sampai berbuka. Siapa yang nahannya itu? Siapa yang menyampaikannya sampai berbuka? Lapar sama lapar. Begitulah keimanan. Maka orang yang mengerti dengan itu, dia akan selalu bersama dengan Robnya. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ini dengan keimanan. Orang-orang yang berpuasa dengan demikian, maka ketika dia puasa akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kegiatan dia akan rasakan itu. Wah, nanti kan nggak ada nanti itu. Coba deh ada perubahan sedikit. Kita puasa bukan seperti yang tadi. Kita puasa bukan mendekati AC untuk mempertahankan supaya tidak haus. Bukan itu. Tapi yang kita pahami dengan keimanan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya membuktikan bahwa dialah yang menyampaikan kita sampai ke berbuka. Ilustrasi sedikit, yang mudah saja. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Sekarang Rajab sudah berlalu. Coba lihat tetangga kiri, ada nggak yang nggak sampai bulan Rajab? Lantas siapa yang menyampaikan bapak-bapak ke bulan Sya'ban?
bersyukur. Alhamdulillah. Kita doa lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak, hari ini sudah habis bulan Sya'ban. Sebulan yang lalu kita ngapain? Apa yang kita rasakan terhadap Allah? Yang kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ternyata ketika iman bermain, maka shadaqallah, benarlah Allah. Iman masuk. Nanti malam kita sudah terawih. Siapa yang menyampaikan kita? Lihat di kiri kanan, berapa banyak yang sudah kita sholatkan di sini. Hanya di bulan Rajab dan Sya'ban. Ada yang tidak sampai di dalam bulan Ramadan. Begitulah, ada yang dia sampai di waktu maghrib berbuka, ada yang tidak sampai. Yang dengan kata iman tadi, Masya Allah, itu puasa yang luar biasa, puasa yang istimewa, karena puasanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau demikian, maka keilmuan yang dia ada, yang dibarengi dengan perilaku-perilaku, apa yang harus dia kerjakan di dalam puasa, kemudian apa sunat-sunat di dalam berpuasa, dia kerjakan semua, termasuk dia baca Quran, dia sholat tarawih, kemudian dia i'tikaf di masjid. Itu menjadi bagian aplikasi daripada amal, karena dia berilmu. Jadi 3 ini Bapak-bapak saudara, di dalam bulan Ramadan ketika orang puasa dengan keimanan, dia akan juga ada keilmuannya, dia berpuasa dengan amal-amal, maka puasa ini insya Allah menjadi puasa yang istimewa. Nah, kita inginkan gitu. Jadi ada rasa. Jangan ada rasa dengan lapar dan haus saja, tapi tidak merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikannya ketika dia berbuka. Orang berbuka sangat bahagia. Tapi ada waktu kadang-kadang yang itu tidak dimanfaatkan. Sebelum kita berbuka, itu ada waktu qabul untuk berdoa. Maka ajak keluarga, duduk, hadapin itu makanan untuk kita berbuka. Tapi jangan lupa, di waktu itu menjelang berbuka adalah waktu qabul. 2 yang sangat mengembirakan orang puasa ketika dia beriman, ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Ya Allah, sampai puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia merasa duluan itu dengan keimanannya Allah sampaikan dia untuk berbuka. Kemudian dia lihat rezeki mana, ada pempek telok, ada lenggang, ada bludeng, ada pempek panggang, apapun itu. Tapi ketika dia melihat itu, itulah sajian Allah Subhanahu wa ta'ala secara jasmani, bisa dicicipi, tapi secara ruhani begitu bahagia dia karena dia bersama dengan Rabb-Nya Jalla Jalaluh. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang berpuasa dengan puasa yang istimewa. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mulai malam ini dan besok kita berpuasa puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita akan selalu menambah keimanan kita dan akan menambah ilmu dan akan menambah amal sepanjang hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alif baina qulubina wahdinas subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.